Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsafira dengan NPM 21752092. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengakuan pendapatan. Yang pertama itu kan definisi pengakuan pendapatan atau revenue recognition merupakan penghasilan yang timbul selama aktivitas normal dari suatu entitas. Pendapatan itu sendiri berarti salah satu komponen dalam persamaan dasar akuntansi, yakni modal. Prinsip dari pengakuan modal terletak pada pendapatan yang dianggap dapat terrealisasikan atau dianggap dapat menghasilkan. Dengan begitu, ada kemungkinan manfaat pengakuan pendapatan ini di masa yang akan datang mempengaruhi keberhasilan dari perusahaan. Sederhananya, pengakuan pendapatan adalah kondisi pengakuan atas penjualan barang atau jasa baik sebelum realisasi atau setelah penyerahan. Berdasarkan PSAK 23, PSAK pendapatan adalah arus masuk atas bruto yang didapatkan dari manfaat ekonomi dan timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Sehingga arus kas masuk itu mengakibatkan adanya kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan terbagi. Pengakuan pendapatan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendapatan yang dapat direalisasikan atas barang atau jasa yang dapat ditukar atau dikonversikan dengan kas maupun klaim atas kas piutangnya. Yang kedua, itu pendapatan yang menghasilkan ke dalam sebuah entitas bersangkutan, sehingga pekerjaan yang sudah dikerjakan mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatannya, seperti pengerjaan dan penerimaan lama yang sudah selesai. Selanjutnya yaitu ada dalam prinsipnya, pengakuan pendapatan pun harus dapat memenuhi kriteria pendapatan, sehingga pendapatan tersebut dapat diakui. Dan berikut ini ada 4 yang sudah diakui dalam prinsip tersebut. Di antaranya yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan atau tanggal penyerahan ke pelanggan. Yang kedua, pendapatan dari pemberian jasa diakui saat jasa sudah diberikan dan bisa ditagih. Yang ketiga, pendapatan dari memperoleh pihak lain untuk menerapkan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui layaknya dengan berlalunya waktu atau pada saat aktiva tersebut diterapkan. Dan yang terakhir, pendapatan dari penjualan aktiva kecuali produk diakui pada tanggal penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyimpangan penjualan pada pengakuan pendapatan. Ada kasus yang mana terjadinya penyimpangan penjualan pada pengakuan pendapatan. Nah, alasan yang biasanya muncul dari terjadinya penyimpangan. Yang pertama itu ada pengakuan penjualan lebih awal, sehingga terdapat tingkat kepastian yang tinggi tentang jumlah pendapatan yang telah dibuat. Yang kedua, memberikan penanggungan pengakuan. Apabila ada tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan, baik itu biaya yang cukup tinggi atau penjualan yang bukan menjadi penyelesaian utama dalam menciptakan laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan. Yang pertama itu menurut FASB dalam konsep statement nomor 5, kedua, syarat untuk mengakui pendapatan atau direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan biasanya terpenuhi
terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Pendapatan dari aktivitas fabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sale. Biasanya berarti penyerahan. Akan tetapi di sini bisa timbul masalah dalam pelaksanaan. 3 situasi semacam ini akan dibahas berikut, yaitu yang pertama penjualan dengan perjanjian beli kembali, yang kedua penjualan dengan hak retur, yang ketiga trade loading dan cancel stuffing. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Yang pertama adalah metode presentasi penyelesaiannya, yang kedua metode kontrak selesai, yang ketiga kerugian kontrak langkah panjang, yang keempat pengakuan dalam laporan keuangan, dan yang terakhir dasar penyelesaian produksi. Selanjutnya saya akan menyebutkan pengakuan pendapatan setelah penyerahan, yaitu ada 3 metode akuntansi, penjualan cicilan, yang kedua metode pemulihan biaya, dan